karena kita membangun visi supaya keseluruhan komponen NU ini, ya, mulai dari struktur NU-nya, banom-banomnya, pesantren-pesantrennya, madrasah-madrasahnya, komunitasnya ini supaya menjadi ekosistem yang koheren, menjadi satu dunia yang mutamasik tadi itu, yang satu sama lain tersambung. Ya, nah alhamdulillah sekarang banom-banom semuanya sudah mutamasik bersama dengan NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu, PPNU, yang lain-lain seperti kita punya 14 banom itu, alhamdulillah semua, hampir semua sudah mutamasik dengan NU. Ya. Ada yang belum, itu nanti kita minta bantuan Kiai Khalwani untuk membangun koherensinya ini. Kita inginkan supaya ke depan nanti NU bisa bergerak sebagai satu kesatuan betul, sebagaimana yang secara sangat eksplisit ditegaskan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari di dalam Qatibah Qanun Asasinya. Nah, tapi dalam proses itu saya maklumi ketika kemudian ada kontroversi, ada pertentangan macam-macam, karena warga ini juga isinya macam-macam. Kalau sampean kepengen mencaci maki siapapun, lebih baik sampean arahkan ke saya aja udah. Itu yang pro Ba'alwi mau nyaci maki yang anti, caci maki saya saja. Yang anti Ba'alwi mau nyaci maki yang pro Ba'alwi, saya aja caci maki sudah. Sebab kalau sampean mencaci maki sama sampean, itu nanti balas-balasan mangkel nggak selesai-selesai. Kalau sampean caci maki saya nyatakan saya tidak akan balas. Tentu saja di sini tidak ada pilihan kecuali cuma satu, yaitu kita mensupport apa yang dinarasikan oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya ini. Bahwasanya NU itu banom-banomnya harus berintegritas, harus satu ekosistem yang koheren, yang seirisan. Walaupun mungkin seirisan itu tidak mungkin dalam semua hal. Dalam politik saja kita tahu di NU itu ada partai PKB, ada partai P3, itu kan mayoritas juga orang-orang NU. Terkadang tidak sama haluannya, namanya juga sudah lain partai, tetapi mungkin partai tidak masuk kepada kajian yang harus bersatu. Persatuan itu adalah ruh dari organisasi. Nah, cuman saya lebih tertarik untuk menanggapi di bagian-bagian akhir ketika menyangkut tentang polemik nasab. Kalau saya perhatikan berarti setidaknya Gus Yahya ini menganggap ini adalah perbedaan di dalam NU. Artinya tidak dihakimi NU itu kemana, karena ini sudah dianggap sebagai perbedaan. Bahkan beliau itu mempersiapkan diri menjadi tumbal untuk dicela atau dihina-hina oleh kedua belah pihak. Ini jelas menegaskan bahwa memang beliau itu sejatinya tidak berpihak kemanapun. Wallahu alam bagaimana dengan narasi sebelumnya, kita sudah meyakini atau kita sudah husnudzon atau apa. Dan wallahu alam juga bagaimana dengan narasi Rais Am, ya mungkin karena Rais Am berbicara atas nama pribadi, dan Ketua Umum PBNU juga ketika mengatakan husnudzon juga atas nama pribadi, bukan instruksi atau bukan manhaj dari Nahdlatul Ulama atau bagaimana. Yang jelas narasi-narasi di akhir itu jelas menunjukkan bahwa ia ini pertentangan dalam NU. Berarti Kiai Haji Imaduddin itu ya masih NU sekali, bahkan mungkin masih pengurus. Artinya kalau ada orang bilang siapa sih yang menggugat nasab Ba'alawi, ya orang NU. Nah itu jangan ada dusta di antara kita itu. Kecuali kalau misalnya sudah dianggap keluar, ternyata kan tidak keluar. Apalagi muncul misalnya tokoh-tokoh yang mungkin memang orang NU, ya seperti malah pengurus PWNU, bahkan ada yang juga PCNU, bahkan ada yang juga Ansor sama Banser. Pak Garnosa itu kan NU semua. Nah dari sini kita paham petanya kenapa konflik ini lama sekali, karena memang ini digawangi atau masing-masing pihak itu adalah sama-sama satu kesatuan dari organisasi yang sangat besar sekali,
yaitu PBNU atau organisasi NU. Di dalamnya memang terpecah gitu. Terpecah artinya ada yang pro, ada yang kontra. Ya, karena kalau pro kontra itu berantem, maka nggak selesai-selesai, ya sudah. Jangan saling mencela, lebih baik kalau mau mencela, cela saja ketua PBNU-nya. Nah, kira-kira kan begitu. Walaupun maksudnya itu adalah karena kalau mencela beliau itu ya tidak akan dilayani, sehingga mungkin akan dianggap akan selesai mencelanya, mencela sekali selesai karena nggak ada lawan, nggak dilawan gitu. Karena biasanya mencela itu kalau dilawan itu juga akan terjadi cela mencela gitu. Cuma apa pengaruhnya narasi ini kepada polemik nasab? Ya setidaknya kita sudah tidak bingung lagi bagaimana sebetulnya PBNU memandang ini. Ia memandang sebagai perbedaan, sebagai sesuatu yang berbeda tetapi masih sama-sama NU. Kenapa? Karena ketika bicara tentang menyatukan seluruh komponen dalam NU, ya mungkin kan termasuk RMI Banten, di mana ketuanya Kiai Madudin. Lalu dinarasikan di situ sudah beberapa menyatu, walaupun ada sebagian yang tidak. Ya mungkin maksudnya tidak itu ya kenyataannya memang ada juga yang atas nama Banser, Ansor, kecamatan, kabupaten, Pagar Nusa dan sebagainya, di mana itu juga banum-banumnya. Bahkan ada RMI-nya yang masih gencar sekali menarasikan di situs-situsnya itu. Ya berarti itu kan salah satu dari banum yang belum bisa bersatu. Tetapi tidak lalu berkonsekuensi itu keluar dari NU. Begitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi menunggu-nunggu bagaimana sikap PBNU. Sikap PBNU sudah sepertinya sangat jelas kalau dilihat dari narasi ini, yaitu memandang ini sebagai cekcok saja, sebagai ikhtilaf saja, sebagai perbedaan saja, sebagai hal-hal yang mungkin entah akan disatukan atau tidak. Nah, kalau akan disatukan kemana kira-kira? Apakah harus menyatakan sahih atau membatalkan? Ya kita tunggu saja. Setidaknya pemetaannya sekarang adalah ya PBNU sudah mengafirmasi ini perbedaan internal NU. Karena ketika bicara penyatuan ada sebagian yang belum bisa, lalu disambung itu dengan narasi tentang cekcok nasab Alawi, pro kontra. Bahkan saking benar-benar ingin mempertegas bahwa ini perbedaan dalam PBNU atau dalam NU, beliau sendiri siap menjadi bantalannya gitu. Ya seperti orang tua kalau ngelihat yang berantem sama-sama anaknya kan, ya sudah jangan berantem kalian itu, saya aja. Kalau mau pukul saya aja kan begitu. Tidak mungkin narasi ini keluar kalau yang berbeda itu bukan antar NU. Kenapa? Karena kalau NU berbeda dengan non-NU, itu tidak masuk kepada pengecualian atau tidak masuk kepada target yang ingin dicapai dalam rangka menyatukan NU. Karena di pihak manapun, kalau sudah bersatu atau bulat, itu tidak ada perbedaan, walaupun berbeda dengan orang. Ini kan bicara satu tubuh. Ketua Umum PBNU bicara PBNU, bicara banum-banumnya. Gitu ya. Karena sempat banyak yang bingung juga sebetulnya PBNU itu kemana arahnya. Berarti tidak kemana-mana. Artinya apa? Ya sama-sama di PBNU yang membatalkan ya orang LBM PBNU kan Kiai Madudin itu kalau tidak salah. Bahkan RMI ketuanya itu kan juga Banum. Yang mendukung juga ya Rais Amnya. Gitu ya. Bahkan kalau di pokoknya NU gitu, siapa yang mendukung Kiai Mat? Ya itu kemarin yang jelas-jelas itu. Ada yang Banser, Ansor di daerah-daerah tertentu itu kan juga bagian dari NU. Bagian dari PBNU. Begitu ya, di banum-banumnya. Jadi ini melegakan sebetulnya. Setidaknya kita bisa paham. Berarti begitu ya. Berarti belum ada kesatuan suara, masih memandang ini sebagai hal yang perbedaan saja. Ada kelompok yang begini, ada kelompok yang begitu, dan itu masih dalam satu lingkup. Jadi dalam satu tubuh lah. Artinya apa? Berarti
ya mungkin tidak relevan kalau Kiai Imaduddin dipecat, karena sampai sekarang kan memang tidak dipecat, dan bahkan mungkin ini jawabannya ketika dulu ada narasi mau dipecat tapi sampai sekarang tidak pernah ada pemecatan itu. Bahkan RMI Banten itu masih aktif saja, ya walaupun mungkin atas nama kajian ilmiah, tetapi ya orang berhak punya interpretasi kemana arahnya kan begitu ya. Nah, begitu ya. Ya kita rukun-rukun saja. Bagi saya sebetulnya kita berbeda juga tidak harus ada perpecahan. Berbeda meyakini sahih dan tidak sahih itu tidak mesti harus ada perpecahan. Walaupun ada yang selalu saya tahan-tahan. Kalau saya pribadi memandang ini bukan perbedaan. Karena kalau kita menganggap ini perbedaan itu terlalu meninggikan sesuatu dan terlalu merendahkan sesuatu yang lain. Sebagai santri mesti paham, sebagai orang NU juga mesti paham dua hal tentang perbedaan itu. Yang pertama, kaidah menyikapi perbedaan memang tidak boleh saling mengingkari. Karena kaidahnya itu innama yungkarul mujma'u alaihi wala yungkarul mukhtalafu fihi. Jadi yang boleh diingkari itu hanyalah yang menyelisihi ijma. Kamu bilang sholat duhur 3 rakaat itu baru, itu harus diingkari. Dan tidak boleh diingkari kalau sifatnya mukhtalaf. Seperti contohnya kamu berwudu wajib baca basmalah apa tidak. Ya tidak boleh saling ingkar, itu masing-masing punya dalil yang seimbang gitu loh. Kemudian ada juga setelah itu setengah dari bait walaisa kullu ikhtilafin ja'a mu'tabaron. Tidak semua perbedaan itu harus diperhitungkan. Karena kalau misalnya semua perbedaan itu harus diperhitungkan, maka berarti orang menyelisihi ijma pun kan memang berbeda. Atau ijma'nya A, tapi dia menyelisihi sendiri B. Oh ini berbeda, tidak boleh diingkari. Oh berarti gagal kaidah pertama itu. Jadi ada batasannya juga. Satu orang ngelawan semua pakar kok berbedaan. Nah itu yang agak tidak masuk akal gitu loh. Sebetulnya kajian nasab ini nggak ke masalah ilmu nasabnya sepertinya, tapi masalah memahami kitab nasab begitu. Karena kan levelnya membaca. Ya kecuali kalau levelnya mau membuat teori sendiri, makanya pada akhirnya ya mungkin sampai kapanpun Ba'alawi ya batal menurut teori yang dibuat oleh Kiai Haji Imaduddin. Bagaimana kalau menurut ahli nasab? Bagaimana kalau menurut kitab nasab? Ya ahli nasabnya kan sudah bilang hadza qaulul jahil bi qawaidin nasab. Itu ucapan orang yang tidak mengerti kaidah nasab. Ya kan begitu. Akhirnya dibatalkan nasabnya juga. Oh itu yang bilang begitu nasabnya juga batal. Wah ya repot kalau itu ya. Itu ya. Jadi tidak semua perbedaan itu harus kita anggap perbedaan. 1 tambah 1 2 berbeda dengan 1 tambah 1 5. Oh ini perbedaan saling menghargai, ya repot. Kalau itu kita anggap perbedaan, saya bilang itu terlalu meninggikan sesuatu, yaitu yang 5 itu terlalu ditinggikan dia sehingga dianggap setara dengan 2. Padahal kan 1 tambah 1 2 itu kebenarannya pasti, 1 tambah 1 5 itu ya ketidakbenarannya yang pasti. Ini lalu kita anggap perbedaan. Wah nggak bisa begitu, repot begitu ya. Nah itu yang selalu saya bilang ini bukan sebuah perbedaan sebetulnya. Walaupun nanti konsekuensinya kepada bab fikih juga. Bagaimana hukumnya membatalkan Ba'alawi? Tidak pernah ada yang membahas itu sebetulnya. Apakah masuk kepada ta'nun nasab dan bagaimana pengkajiannya itu juga belum pernah ada yang bahas itu. Secara komprehensif ya itu nantilah ya. Setidaknya dari polemik ini kalau bagi saya sebetulnya hanya apa ya? Ada orang yang baca kitab nasab pemahamannya kok gitu aja sebetulnya. Bahkan ada orang baca kitab fikih tentang surah kok pemahamannya begitu. Ini orang mau berpendapat sendiri atau bagaimana? Ya kalau berpendapat sendiri ya kita apresiasi lah. Berarti batal menurut Bapak. Tapi tidak batal menurut para ulama nasab dan menurut kaidah-kaidah yang ada dalam kitab nasab. Batalnya itu ya menurut Bapak saja kan gitu ya. Kira-kira begitu ya.
Ya, tapi saya yakin mungkin suatu saat nanti PBNU juga akan satu suara. Satu suara itu artinya dipertegas gitu. Ya seperti MUI mungkin memfatwakan sesuatu. Ya kita tunggu saja. Semoga begitu, karena dalam perbedaan kita itu sulit untuk bisa kompak. Kalau orientasinya untuk kompak, ya mesti sebisa mungkin menghilangkan perbedaan-perbedaan itu sebisa mungkin. Allahumma hadina